bertemu kembali dengan saya Marganda Sialagan di channel YouTube ini. Dan hari ini saya akan membahas tentang kasih. Kalau sering kita lihat di dalam televisi atau media massa atau gambar-gambar, kalau kasih itu orang sering gambarkan dengan love. Itu adalah heart, hati. Sebetulnya ini kalau kita telusuri tidak kompatibel, tidak nyambung, ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris orang menganggap bahwa love itu adalah heart. Heart yang dimaksud mereka adalah jantung, ya. Kenapa mereka menganggap jantung? Karena jantung ini adalah sumber yang mempengaruhi pikiran, yang mempengaruhi segala macam aktivitas tubuh, yang mempengaruhi daripada emosi. Jadi sentralnya itu jantung. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sering orang mengatakan bahwa heart itu adalah hati. Sementara kalau hati itu gambarnya juga beda, ya. Kalau jantung itu gambarnya mirip seperti love, gambar love yang kita lihat sekarang, tapi kepalanya itu ujungnya tidak mirip sedikit pun dengan love yang kita lihat gambar-gambarnya. Nah, sementara gambar hati yang kita perhatikan itu justru sedikit pun tidak mirip, tidak nyambung. Jadi kalau kita di Indonesia mengatakan bahwa heart itu adalah love, itu tidak nyambung, tidak kompatibel, tidak sesuai. Nah, tapi sebenarnya kita harus melihat back ke belakang. Nah, dalam sejarah-sejarahnya banyak orang menggambarkan bahwa love itu ada mengatakan bahwa dari zaman para Yunani kuno itu mereka melihat ada sebuah kepingan-kepingan. Nah, ditemukan gambarannya pas, tapi warnanya warna logam dan tidak nyambung dengan sekarang, tipe warna merah, ya. Nah, lalu ada penelitian itu ditemukan dari sebuah tanaman yang mirip seperti love kita sekarang, dan itu diyakini punya khasiat yang sangat manjur. Tapi setelah diteliti itu tidak ada lagi sekarang, sudah ratusan tahun perkiraan sudah tidak ada hidup lagi sekarang. Nah, kembali kepada Alkitab, apakah kompatibel bahwa hati itu adalah kasih? Kasih itu adalah hati, love, ya. Love itu tanda hati. Aku mengasihimu dengan tanda love. Kalau diaplikasikan bahwa hati itu adalah love, ya, maka jika seseorang itu meninggal, hatinya akan berhenti, maka dia akan berhenti, maka kasih itu akan berhenti, tidak ada. Jika kasih itu digambarkan dengan hati, dengan heart, maka jika hati itu berhenti berdetak, maka kasih itu berhenti. Tapi ini sebuah gambaran juga kenapa orang tidak bisa mengasihi, karena hatinya berhenti berdetak, hatinya tidak bisa bergerak lagi. Makanya orang berkata tidak punya hati kau. Tapi kita kembali kepada Alkitab, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Dasar semua Allah menggerakkan, Allah melakukan itu karena apa? Karena kasih. Kasih itu apa? Kalau saya mendefinisikannya, kasih adalah bahasanya Allah. Bahasa dipakai untuk mengungkapkan sesuatu, untuk menunjukkan, untuk menyampaikan sesuatu, ya. Bagaimana saya ngomong kepada seorang Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Saya bagaimana berbicara dengan orang yang dari Amerika, saya pakai bahasa Inggris. Bagaimana saya berbicara dengan orang Malaysia atau orang Thailand, saya pakai bahasa Thailand, untuk saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Allah berkomunikasi dengan kita, dia pakai bahasa kasih, dia pakai caranya mengasihi kita. Semua gambarannya itu dengan kasih. Bagaimana Allah mengasihi kita? Dengan memberikan anaknya yang tunggal supaya semua kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Dari mana? Dari kasih. Semua karena kasih. Jadi kalau kita baca mulai Kejadian sampai Wahyu,
itu disimpulkan dengan satu kata, yaitu adalah kasih, love. Awalnya saya tidak mengerti, semakin saya pelajari, saya lihat sebuah bendera lambang yang mulai dimunculkan beberapa waktu ini di internet, dan ternyata itu benar menurut saya, karena artinya jika didalami bahwa cross means love. Salib itu artinya adalah kasih. Kasih itu adalah salib. Kalau kita mengasihi seorang, kita tidak mau berbagi, tidak mau share dengan dia, itu bukan kasih namanya, itu pelit. Itu berarti ada maunya. Kalau kita mengasihi seorang, berarti kita mau berbagi dengan dia apa yang bisa kita berikan. Kasih yang sejati, memberikan yang terbaik. Allah berikan yang terbaik, satu-satunya anak yang tunggal dia berikan kepada kita, kepada saya dan saudara, supaya kita tidak binasa, supaya seluruh manusia tidak binasa. Kasih yang terhebat. Jika hanya saudara saja satu orang yang berdosa di dunia ini, apakah Yesus masih mau mati untuk kita? Apakah Yesus masih mau mati untuk saudara? Iya, dia akan mau melakukannya, sekalipun hanya satu orang yang berdosa di dunia ini. Itulah kasih yang sejati. Itulah yang dia korbankan. Makanya jika kita mengasihi, itu sama dengan salib. Salib gambar penderitaan, mau berkorban, yang terbaik yang diberikan. Berita yang dari mula yang digemakan disampaikan kepada kita, yaitu kita harus saling mengasihi. Kenapa kita saling mengasihi? Karena Allah punya kasih, dia berikan kepada saya, kepada saudara. Kasih itu dia curahkan supaya kita bisa mengaplikasikan, menerapkan kepada orang banyak. Dari mana orang tahu bahwa kita adalah muridnya? Dari kita mengasihi. Perintah Allah kepada kita, yaitu kita harus mengasihi. Kita harus bisa menunjukkan bagaimana gambaran Allah dalam diri kita. Dan ingat saudaraku, kasih ini bukan sekedar undangan. Kalau dalam saya punya ada komunitas, dalam komunitas pria dipaparkan bahwa mengasihi ini bukan undangan. Kalau yang namanya undangan, ini bisa kita ikuti, bisa tidak. Kalau contohnya saudara diundang untuk pesta pernikahan, datang ya. Iya, saya usahakan. Diusahakan. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, tidak usah komplain. Seperti juga dengan kasih. Kalau kita mengasihi, kita nggak sebagai undangan, aduh lagi mood, oke, aku mau ngasihimu. Bisakah mengasihi orang lagi membencimu? Aku tidak tenang, hatiku tidak puas, tidak tenang. Tapi kita harus mengasihi, nanti dulu. Kalau hari ini aku tidak bisa mengasihi dia. Kalau kita menganggap kasih sebatas undangan, seperti itu jadinya. Kalau lagi mood, kalau lagi senang, kalau ada maunya. Tapi Yesus mengatakan kasih itu bukan sekedar undangan, tapi perintah. Yang namanya perintah itu mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, harus dilaksanakan. Kalau yang namanya militer mengerti arti perintah. Jika dikatakan semua baris, baris. Hari ini kumpul jam 10, harus kumpul jam 10. Kalau tidak, mereka bisa didisiplin, bisa kena sanksi. Jika kita menganggap bahwa kita harus mengasihi itu sebagai perintah Allah, maka kita siap tidak siap, lagi mood, lagi tidak senang, lagi hati gembira, lagi dalam keadaan marah, harus bisa mengasihi. Kenapa? Karena seperti itu adalah Bapa kita. Bapa kita mengasihi kita apa adanya. Dia tidak pandang bulu. Dan mengasihi yang kita lakukan bukan sekedar ngomong doang, bukan dengan sekedar perkataan, tapi dengan kita melakukannya, dengan berbuat, melakukan yang benar. Allah bukan hanya banyak ngomongnya saja. Ya, selama Yesus hadir di dunia bukan sekedar banyak berbicara, tapi dia melakukan, dia tunjukkan ini kasih itu. Bahkan diriku, nyawaku, kuberikan bagimu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kasih itu berasal dari Allah. Apakah ada kasih yang pura-pura? Itu pasti ada. Loh, tapi kasih sama seperti saudara punya uang yang asli. Bisakah dijamin itu asli? Bisa. Dengan cara dibuktikan ini asli atau tidak, dicek. Berlakukah dalam proses jual beli?
Jika dicek ternyata tidak laku, tidak asli, tidak berguna. Sama seperti kalau kita menunjukkan kita mengasihi tapi ada maunya. Di balik itu kita memberikan supaya apa? Dipilih lagi. Jika saya mencalonkan, saya dipilih lagi. Itu ada maunya. Lihat, ini satu saat akan tidak berguna. Dan begitu banyak orang-orang yang contoh, begitu ingin mencalonkan, dia berbuat baik, dikasih sembako, kasih beras. Begitu tidak dipilih, dia berikan uang mungkin, tapi ternyata dia tidak menang. Akhirnya stres. Saya pernah berdoa untuk seorang yang kalah pada waktu pemilihan legislatif. Dia kalah stres, uangnya habis lebih 400 juta, dan akhirnya dia sakit. Saya dipanggil untuk mendoakannya, dan saya doakan, saya serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia terima Tuhan, dia percaya yang terbaik itu Tuhan kerjakan. Dan tidak berapa lama lagi, kalau tidak salah 1 atau 2 hari kemudian, saya dengar kabar dia sudah meninggal. Kasih yang kita terapkan bukan kasih ada maunya, itu kasih yang palsu. Kasih sejati, Yesus mengasihi kita bukan mau ada maunya, tapi dia yang tulus. Itu sebabnya begitu kita ditebusnya di kayu salib, dia tidak langsung remote, kamu jangan berdosa lagi, remote wajib tidak berdosa lagi. Tapi dia berikan kita kesempatan, apakah kita masih mau berdosa atau tidak. Itu kasih yang sejati. Dia tidak memaksakan kehendaknya, tapi dia memang berdaulat atas kita, dan dia memberikan kita kehendak bebas. Kita bisa selamat hari ini, dan dia berikan jaminan kita selamat sampai selama-lamanya. Selama kita ada dalam lingkungannya, itu karena dia mengasihi kita. Tapi kalau kita tidak mau menghargai kasihnya, kita tidak dalam lingkungannya, itu tidak bisa membuat kita selamat sampai selama-lamanya. Jadi kasih yang dia berikan bagi kita, hanya orang yang mau mengasihi Allah, itu yang dikenal Allah. Dari mana Allah kenal kita? Kenal ini bukan sekedar tahu. Memang Allah tahu kita semua, Allah kenal semuanya. Maksudnya Allah punya hubungan yang baik, Allah punya hubungan yang intim dekat dengan kita. Memang semua kenal kita. Apakah Allah tidak kenal kita? Allah kenal. Allah tahu luar dalam, Allah tahu siapa kita. Tapi maksud kenal di sini ada hubungan yang dekat. New. Pada waktu Adam dan Hawa mereka melakukan hubungan suami istri, kata yang dipakai kata di sana bahasa Inggris kata new. Ada hubungan intim, hubungan yang begitu dekat. Nah, pada waktu Allah menyampaikan Allah mengenal orang-orang yang mengasihi, dia pakai kata new, artinya adalah Allah punya hubungan yang dekat. Allah punya hubungan intim dengan orang-orang yang mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, buktinya mana? Segala satu yang tidak ada bukti yang jelas itu bisa namanya hoax. Jadi kalau saudara mengatakan saudara mengasihi tapi tidak ada buktinya, tidak teraplikasi, itu namanya berita hoax. Dan Anda sedang melindungi diri Anda dengan yang namanya hoax. Tapi bukti kita mengasihi Allah, yaitu adalah kita mentaati perintahnya, mengikuti apa yang menjadi pesannya. Ini bukan paksaan, tetapi keikhlasan, kerelaan hati kita. Kita mau melakukannya bukan karena terpaksa, tapi kita mengasihi, kita sayang kepada dia. Saya punya anak, jika mereka melakukan apa yang saya perintahkan kepada mereka karena terpaksa, saya melihat muka wajahnya dengan muram, saya lihat mereka ekspresinya dingin, saya pun menyuruhnya tidak enak hati. Saya menyuruhnya tidak semangat. Tapi begitu mereka melakukannya dengan senang, dengan ikhlas, semangat, saya pun semakin semangat untuk memberikan yang terbaik bagi dia, untuk mengajarkan kepada dia. Sudahkah kita mengasihi dengan benar? Mari murnikan pandangan kita bahwa kasih kita bukan tergantung dengan hati kita, tapi kita mengasihi karena Yesus telah berkorban buat kita. Salib itu gambaran pengorbanan, gambaran apa yang terbaik yang Yesus berikan. Itulah kasih. Meskipun kita tidak dihargai, meskipun tidak dibalas, meskipun tidak dimengerti, itu kasih. Kita berdoa seperti Santo Fransiskus, supaya kita bisa menjadi orang pembawa damai. Di mana kebencian,
kita bisa membawa cinta kasih. Di mana ada penghinaan, kita bisa mengampuni. Di mana terjadi perselisihan, kita membawa kerukunan. Di mana ada kebimbangan, kita memberikan kepastian. Di mana ada kesesatan, kita membawa kebenaran. Di mana ada kecemasan, kita membawa pengharapan. Kita menjadi kegembiraan bagi orang yang sedih. Kita membawa terang bagi orang dalam kegelapan. Bukan hanya ingin dihibur, tapi menghibur. Belajar untuk memahami, bukan hanya minta untuk dipahami. Belajar untuk mencintai dengan benar, daripada minta untuk dicintai. Karena dengan memberi, kita menerima. Dengan mengampuni, kita diampuni. Dan kita mendapat hidup kekal selama-lamanya. Jadi orang yang tidak mengasihi sesungguhnya itu tidak mengenal Allah. Apakah saya sudah punya jabatan yang tinggi, apakah seorang rohaniawan, berarti saya sudah wajib mengenal Allah. Tapi jika saya tidak mengasihi, saya tidak mengenal siapa Allah yang saya layani. Kata kunci di sini adalah kasih. Dan kenapa kita bisa mengasihi Allah? Karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Dia memperhatikan hidup kita tanpa peduli siapa kita, derajat kita gimana, masa lalu kita bagaimana, pangkat posisi apa yang kita punya. Tapi Dia melihat kita apa adanya. Kasih sejati. Mari saudaraku, kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi juga orang lain, saudara-saudara kita. Karena Tuhan juga ada dalam hidup mereka. Tuhan kita dan Tuhan mereka sama. Kita hidup di bawah langit yang sama. Kita tinggal di bumi yang sama. Lalu kenapa kita tidak bisa saling mengasihi? Kalau kita mau membawa damai, orang bisa melihat ada gambaran Allah yang terpancar melalui hidup kita. Saudaraku, mari kita ingat Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga Dia mau berbuat semuanya. Bahkan kalau Dia marah, Dia melakukannya karena kasih. Satu contoh, pada waktu saya sekolah, saya punya guru bahasa Inggris yang begitu saya senangin. Dari seluruh guru bahasa Inggris saya, mulai saya SMP sampai saya SM kelas menengah, guru bahasa Inggris yang saya senangi adalah dia. Pintar, baik cara menyampaikannya. Dan satu kali ibu ini mengajar, saya sedang bermain-main, bicara-bicara dengan teman saya, tiba-tiba dia ambil penghapus kayu, dia lempar, pas, kena tepat sasaran 12 pas ke otak saya. Saya terdiam. Besoknya saya masih sekolah. Masih sekolah. Karena apa? Pukulan lemparan dibuat guru itu bukan supaya saya berhenti sekolah, tapi menantang saya tetap mengasihi dia. Saya tetap melihat ini maksud guru supaya saya jangan main-main belajar, supaya saya konsentrasi menghargai dia sebagai guru yang meluangkan waktu untuk mendidik saya supaya saya tidak bodoh. Berikutnya saya pernah terlambat sekolah. Seorang guru PKK pada waktu saya SMP, dia pemegang kunci sekolah. Di minimal hampir 20 kunci dipegang. Satu kali saya ditanya, kenapa kamu terlambat? Saya banyak alasan, begini bu. Lalu repes dulu ini ambil kuncinya, segenggam begitu, dia pukulkan ke tangan saya, lalu saya tangkis. Aduh, saya ingat tangan saya kena. Apakah ini membuat saya tidak mau sekolah lagi? Saya tetap sekolah. Saya tahu maksudnya baik, supaya saya jangan banyak alasan yang tidak masuk akal. Begitu juga dengan Allah. Dia marah bukan karena dia benci kepada kita. Dia marah karena dia mengasihi kita. Karena dia ingin supaya kita lebih baik lagi. Dia ingin supaya kita tidak menjadi pemberontak, supaya kita tidak menjadi seorang penipu, menunjukkan kita sebagai seorang Kristen sekadar kamuflase, sebagai topeng, sebagai samaran saja. Kita lihat seker bunglon, kalau dia hinggap di daun, dia menyamar warnanya seperti daun. Dia hinggap di batang seperti ini, warnanya juga seperti itu. Dia hinggap di daun, warnanya seperti daun. Dia belajar menyesuaikan diri. Ini bukan jati diri dia, bukan warna aslinya. Dan warna asli kita bukan kasih menipu,
bukan kasih pura-pura, tetapi kasih yang sejati. Bukan bunglon. Dalam kitab dijelaskan kita harusnya pilih mana, panas atau dingin. Bukan panas dingin, bukan suam-suam kuku. Kalau panas, kalau dingin, kalau berdosa sekalian. Kalau mau kudus. Dalam kitab Wahyu dijelaskan, biarlah yang jahat semakin jahat, biarlah orang benar semakin belajar hidup benar, melakukan yang benar. Kalau kita mengasihi Allah, mari terus kita mengasihi Allah. Fokuskan, saya mengasihi Allah, karena Allah adalah kasih. Dia tidak bisa pungkiri siapa jati dirinya. Bapa kita adalah kasih, dan kita sebagai anaknya juga adalah orang yang mengasihi Dia. Jika kasih itu adalah salib, maka sampai selama-lamanya pengorbanan salib tidak akan berhenti. Salib itu tidak akan berhenti. Pengorbanan Yesus itu kekal sampai selama-lamanya. Salib itu harus ditinggikan. Kasih itu harus ditinggikan. Pada waktu orang Israel sedang dipagut ular, Musa berkata, buat ular dari tembaga tinggi. Barang siapa memandang kepada ular tembaga itu yang ditinggikan itu, dia akan sembuh. Ini gambaran daripada Yesus yang dimuliakan, Yesus yang disalibkan, dimuliakan. Jika kita memandang kepada salib Kristus, bukti besar kuasa cintanya kepada kita, kita akan disembuhkan, kita dipulihkan, kita dimerdekakan, dibebaskan. Ini kabar sukacita bagi kita. Karya salib bukan kebodohan. Kasih itu bagi orang lain mungkin kebodohan. Kalau aku mengasihi, aku dibodoh-bodohin nanti, diinjak-injak. Sama seperti salib. Kalau orang berkata salib itu kebodohan, memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi salib itu agung, karya yang mulia, karya yang menyelamatkan, yang membuat kita berguna, kita berhasil, kita sampai kepada tujuan kita, yaitu surga yang kekal. Ini pesan Tuhan bagi kita. Mari kita mengasihi Allah, mari kita mengasihi Dia dengan kita mengasihi sesama. Kita bersyukur Tuhan memberkati.